Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yaitu Andini Puspitoningrum, kemudian Denny Mahendra, kemudian saya sendiri Arseto Teguh Wicaksono. Kami akan menjelaskan mengenai bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Di dalam subbab ini terdapat submateri, ada 4 submateri. Yang pertama adalah proses bisnis dan sistem informasi, kemudian jenis sistem informasi bisnis, kemudian sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial, kemudian fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Untuk materi yang pertama yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa. Kinerja perusahaan tergantung kepada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika dapat memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk menjalankannya dengan lebih baik dari pesaingnya. Contoh-contoh fungsional proses bisnis. Yang pertama, manufaktur dan produksi. Proses bisnisnya menyusun produk, pemeriksaan kualitas, menyediakan kebutuhan material. Yang kedua, penjualan dan pemasaran. Proses bisnisnya mengidentifikasi pelanggan, memperkenalkan produk kepada konsumen, dan menjual produk. Yang ketiga, keuntungan dan akuntansi. Proses bisnisnya membayar kreditor, menyusun laporan keuangan, mengelola keuangan. Untuk yang keempat, yaitu sumber daya manusia. Proses bisnisnya merekrut karyawan, mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan, dan melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Yang selanjutnya, proses penyelesaian pesanan. Awalnya, Departemen Penjualan penerima pemesanan penjualan. Pesanan pertama melewati area akuntansi untuk menjamin konsumen dapat membayar barang yang dipesan baik secara kredit atau pembayaran langsung saat proses pengiriman. Setelah kredit pelanggan setuju, Departemen Produksi menarik produk dari persediaan atau menghasilkan suatu produk. Kemudian produk tersebut dikirimkan, dan ini memungkinkan kerjasama dengan perusahaan, dan kemudian tagihan atau faktur dikeluarkan oleh Departemen Akuntansi. Departemen Penjualan menerima informasi pengiriman dan bersiap untuk melayani pelanggan dengan menjawab panggilan telepon atau mengisi klaim garansi. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan tentang jenis sistem informasi bisnis. Nah, jenis sistem informasi bisnis ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan, spesialisasi, dan tingkatan dalam sebuah organisasi. Pada umumnya, perusahaan juga memiliki sistem yang berbeda, guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dan masing-masing kelompok manajemen utama. Seperti sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda, itu ada 1. Sistem pemrosesan transaksi. Ini adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, pengkajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Kemudian yang kedua ada sistem untuk intelijen bisnis. Ini adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Kemudian ada sistem untuk membuat perusahaan saling berhubungan. Yang pertama ada aplikasi perusahaan.
Aplikasi perusahaan merupakan salah satu solusi bagi perusahaan yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Kemudian yang kedua ada sistem perusahaan. Sering disebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Kemudian yang ketiga ada sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan adalah salah satu jenis sistem antar organisasi karena sistem ini mengotomatisasi alur informasi antar organisasi yang berbeda. Kemudian ada sistem manajemen hubungan pelanggan. Menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasi pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Kemudian yang kelima ada sistem manajemen pengetahuan. Memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Kemudian selanjutnya ada e-business, e-commerce, dan e-government. Apa pengertiannya? Yang pertama adalah e-business. E-business atau bisnis elektronik adalah mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Kemudian ada e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa melalui internet. Kemudian ada e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi, aplikasi jaringan, dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Saya akan menjelaskan mengenai sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yaitu yang pertama, apa pengertian kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi ini berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan untuk organisasi bisnis atau lainnya atau setara antara satu bisnis dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pengertian dari jejaring sosial. Perusahaan menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, atau perangkat jejaring sosial lainnya yang terdapat di dalamnya perusahaan agar perusahaan bisa berhubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok mereka, serta pembeli atau bahkan klien bisnis dari negara lain. Seperti halnya juga ada manajer. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial itu yang pertama adalah produktivitas. Apabila orang-orang berinteraksi dan bekerja sama secara bersama-sama, mereka mampu mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyelesaikan masalah secara lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah kualitas. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat saling mengoreksi kesalahan lebih cepat daripada mereka bekerja sendiri-sendiri. Kemudian ada inovasi. Orang yang bekerja secara bersama-sama dapat mendatangkan ide yang lebih inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi ketimbang mereka yang bekerja secara terisolasi atau sendiri-sendiri. Kemudian ada customer service. Orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif daripada mereka bekerja secara terisolasi. Kemudian ada kinerja keuangan. Perusahaan yang kolaboratif memiliki pertumbuhan penjualan dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Bagaimana sih cara membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif? Dalam perusahaan, bisnis kolaborasi tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. Membangun budaya yang dimaksud adalah apabila organisasi itu bersifat memerintah dan mengendalikan
memerlukan karyawan tingkat rendah untuk menjalankan perintah tanpa banyak pertanyaan, tanpa tanggung jawab yang meningkatkan kinerja proses, ataupun imbalan atas hasil yang dicapai tim kerja. Jika kelompok kerja Anda membutuhkan pertolongan dari kelompok kerja yang lain, hal tersebut harus dengan pengetahuan atasan. Dari contoh di atas dapat membangun sebuah budaya di dalam organisasi tersebut. Kemudian perangkat apa saja sih dan teknologi apa saja sih untuk membangun kolaborasi dan bisnis jejaring sosial? Yang pertama itu ada surel dan pesan instan. Ini seperti SMS gitu ya. Biasanya di Facebook atau mungkin PC di satu persatu SMS. Kemudian ada wiki. Wiki ini adalah salah satu jenis web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Karena di Wikipedia itu editable, sehingga semua orang bisa mengubah dari isi Wikipedia tersebut. Kemudian ada virtual world, seperti Second Life atau lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis seperti perwakilan dari mereka yang dikenal sebagai avatar. Biasanya ini di game ya. Jadi ada sosoknya, ada perbincangannya seperti GTA atau mungkin kalian kenal The Sims itu ya, seperti itu. Kemudian ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Ini platform yang paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis internet atau seperti Zoom, Google Meet, ya seperti itu. Kemudian ada layanan perangkat lunak online lainnya seperti Google Apps, kemudian sistem kolaborasi dalam bentuk Microsoft SharePoint, Lotus Note, serta perangkat yang lainnya seperti mungkin kalian tahu Microsoft Yammer, GV, nah seperti itu. Fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang pertama, Departemen Sistem Informasi adalah sekelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian fungsi sistem informasi. Pernyataan mengenai bagaimana seharusnya Departemen Sistem Informasi disusun merupakan bagian dari masalah yang lebih besar mengenai tata kelolaan teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi melibatkan strategi dan kebijakan dalam penggunaan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Sekian pesan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.